influencer guys. Makanya dia selalu pengen nunjukin kehidupannya yang bahagia, sempurna. Tapi di hari itu, tiba-tiba aja ada seekor burung hitam yang masuk mecahin kaca jendela. Terus bikin kekacauan, barang-barang di rumah itu jadi pada pecah. Anak perempuannya nih yang namanya Tinia akhirnya berhasil nangkep burung itu. Karena kesel, burung itu langsung dimatiin dong sama ibunya. Setelahnya Tinia ngebuang burung itu ke tempat sampah. Dan dia juga papasan sama tetangganya yang baru pindah nih. Namanya Rita, seumuran sama Tinia. Si Rita ini melihara seekor anjing. Tapi anjingnya galak. Baru kenal aja Tinia langsung digigit. Karena gak enak, Rita akhirnya minta maaf dan Tinia mutusin buat pulang. Di malam harinya, tidur Tinia gak nyenyak. Dia kepikiran terus sama burung hitam tadi. Akhirnya Tinia pergi keluar rumah dan dia pengen ngecek lagi ke tong sampahnya. Pas dibuka dia kaget banget, soalnya burungnya udah gak ada. Tapi dari kejauhan, Tinia ngedenger ada suara kicauan burung. Dan karena penasaran, dia samperin tuh. Setelahnya, Tinia nemuin si burung hitam yang udah sekarat itu. Terus di situ juga ada sebutir telur kecil ini nih. Entah kenapa, Tinia pengen ngebawa telur itu pulang. Dan diam-diam dia simpen nih di balik bonekanya. Keesokan harinya, seperti biasa, Tinia ngelakuin aktivitasnya, latihan senam. Tapi dia gagal terus, dia jadi bete. Terus pas nyampe rumah, Tinia malah baru tahu kabar buruk. Ternyata ibunya punya hubungan sama laki-laki lain. Dia jadi punya ayah tiri. Untuk ngobatin kekecewaannya, Tinia cuma bisa menghibur diri dengan ngerawat telur burung itu. Anehnya, telur itu membesar dengan cepat. Sampai dia harus ngumpetin di bonekanya gini nih. Nah lanjut ya, Tinia latihan senam lagi. Ada ibunya juga nih yang nemenin. Tapi ibunya jadi kecewa karena si Tinia gagal terus. Sementara di situ ada anak tetangga nih, si Rita, senamnya jago. Ibunya jadi maksa Tinia buat latihan lebih keras sampai tangannya jadi lecet. Terus di malam harinya, ibunya ngasih tahu kalau dia bakal pergi buat tinggal sama suami barunya. Di depan ibunya, Tinia senyum-senyum aja nih, tapi sebenarnya hatinya hancur. Saking sedihnya, Tinia cuma bisa nangis sambil meluk telur itu lagi. Bahkan telur itu juga semakin membesar nih guys. Aneh banget kan, padahal itu cuma telur burung. Air mata Tinia menetes. Dan tiba-tiba aja telur itu menetas, keluar cakar yang tajam. Tinia yang ketakutan langsung ngumpet di dalam lemari. Pas diintip, ternyata dari telur itu keluar sosok makhluk aneh yang mengerikan. Bahkan makhluk itu tiba-tiba aja udah ada di depan lemari. Terus keluar mecahin jendela. Besok malamnya pas Tinia lagi tiduran, monster burung itu balik lagi ke kamarnya. Awalnya Tinia ketakutan, tapi ternyata monster itu terluka dan minta tolong. Setelahnya monster itu juga pengen dielus-elus dong nih. Dan dari situ mereka jadi deket. Tinia sampai ngebersihin, nyanyiin lagu Nina Bobo. Bahkan dia juga nyediain tempat tidur untuk si monster itu. Tapi di malam harinya, pas tidur, Tinia mimpi buruk soal anjingnya Rita. Dan pas bangun dia kaget banget karena anjingnya Rita dimakan sama monster itu. Bahkan sisa bangkainya ditaruh di kasur Tinia. Tinia berusaha nyembunyiin tuh, dia kubur di halaman. Tapi adik cowoknya ini nih sempet ngeliat. Besoknya Tinia mampir ke toko burung buat beli makanan. Dan dia juga ketemu sama Rita. Mereka jadi pulang bareng. Malah ini Rita juga minta bantuan Tinia buat masang poster anjingnya yang hilang. Tapi Tinia juga gak berani bilang kalau anjingnya udah dimakan monster. Pas nyampe rumah, ternyata adiknya nih udah ngegali bangkai itu dan dilaporin ke orang tuanya. Tapi ayah ibunya yang gak percaya kalau anjing itu mati karena Tinia. Nah adiknya nih yakin kalau Tinia nyembunyiin sesuatu kan. Jadi dia cek tuh ke kamarnya. Pas diintip ke bawah kolong, bener nih ada sesuatu yang kayak nyerang dia. Setelahnya ibunya juga ngecek kan nih ke bawah kolong kasur Tinia, tapi gak ada apa-apa. Terus pas ngecek lemari, ibunya malah nemuin baju senamnya Tinia yang dirobek-robek nih.
Tinia jadi diomelin kan tuh. Yang ngerusakin ya pastinya si monster yang ngumpet nih di dalam lemari. Tinia sempet marah dan ngunciin monster itu di lemarinya. Tapi dia nggak tega juga. Dan pas dibukain dia ngeliat aneh banget. Monster itu mulai numbuhin rambut panjang. Bahkan malamnya si monster keluar dari lemari pakai bajunya Tinia. Badannya juga jadi mirip nih sama manusia. Monster itu masuk ke kamar ibunya Tinia dan sempat megang tangannya. Si ibu yang kebangun jadi bingung karena di tangannya banyak lendir dan dia juga nemuin sehelai bulu nih. Makin lama wujud monster itu jadi semakin mirip manusia guys. Tapi Tinia nggak takut, malah dia sisirin, dipasangin jepit bunga. Besoknya seperti biasa Tinia latihan senam lagi nih ditemenin ibunya. Terus Rita si tetangga itu jago banget kan senamnya. Ngeliat itu ibunya jadi ngebanding-bandingin Tinia sama Rita. Tinia jadi kesel dan di dalam hatinya dia iri sama Rita. Di jalan pulang Tinia punya firasat buruk. Bener aja, monster burung itu kabur dari kamar Tinia. Dan ini Rita yang lagi jalan sendirian disamperin sama monster itu. Terus pas nyampe rumah, Tinia ngecek monster itu gak ada kan. Tapi di situ ada paruhnya yang lepas nih. Artinya wujud monster itu semakin mirip manusia. Lanjut ya guys, besoknya karena ngeliat si Tinia yang akhir-akhir ini murung, ibunya ngajakin dia buat healing ke rumah ayah tirinya. Di sana Tinia malah dikasih tahu bayi ini nih. Dan ibunya nyuruh dia nganggep bayi itu kayak adiknya sendiri. Terus di malam harinya Tinia malah kaget banget karena si monster nyusul dong nih. Wujudnya semakin mirip manusia. Tapi Tinia gak takut, malah dibiarin tidur di kasurnya juga. Keesokan paginya Tinia dapat kabar kalau Rita dirawat di rumah sakit. Pas ditengok, ternyata kondisinya parah banget. Rita bahkan kehilangan tangannya. Dia jadi gak akan bisa senam lagi kan. Tinia ngerasa bersalah. Dan monster itu langsung meluk nenangin dia. Sampai Tinia tertidur. Dan bangun-bangun, wujud monster itu malah jadi semakin mirip sama dia. Nah, suatu ketika ayah tirinya nih ngedengar suara aneh kan dari kamar Tinia. Tapi pas dicek, dia malah ngeliat si monster yang lagi makannya barbar. Dia ngiranya itu Tinia. Malah monster itu lari mau nyerang. Makanya Tinia nutup pintunya nih. Tapi tangan ayah tirinya jadi kejepit. Walau terluka, tapi ayah tirinya baik guys, gak marah. Pas banget, ibunya juga udah siap mau nganterin Tinia ke tempat perlombaan senam. Sebelum berangkat, ibunya sempat ngegendong-gendong si bayi. Dan dari atas si monster juga ngeliat. Pas mau berangkat, ini si Tinia udah punya firasat buruk guys. Bener aja, pas Tinia pergi, monster itu masuk ke kamar si bayi. Udah ngebawa kapak. Di perlombaan, Tinia kepikiran terus kan. Dia jadi gak fokus dan terjatuh. Ini ibunya kesel karena anaknya gagal, bikin malu. Tapi rasa sakit yang dirasain Tinia ternyata dirasain juga sama si monster. Bayinya jadi selamat tuh, belum sempat diapa-apain karena keburu ketahuan sama ayahnya. Nah, pas Tinia dan ibunya balik, ayah tirinya jadi marah dan ngusir mereka. Karena dia salah paham kan, dia kira monster itu Tinia yang mau ngejahatin bayinya. Lanjut ya guys, pas udah pulang ke rumahnya, Tinia pergi mandi. Sementara monster itu sembunyi di dalam lemari. Ibunya nih gak tahu, dia kira itu Tinia. Si ibu masih kesel kan. Dia nyisirin monster itu sambil ngomel-ngomel. Ini rambutnya kusut banget. Bahkan sampai kecabut dong nih. Si ibu langsung sadar kalau itu bukan anaknya. Malah monster itu langsung nyerang. Pas banget Tinia datang dan ini ibunya bener-bener bingung. Si monster tetap mau nyerang dan Tinia ngalangin. Dia bilang dia udah gak mau temenan sama monster itu lagi. Monster itu ngamuk terus pergi. Di situ Tinia akhirnya nyeritain semuanya ke ibunya. Si ibu yang khawatir langsung ngajak Tinia ngambil pisau untuk menghabisi monster itu. Ayah dan adiknya juga dikasih tahu nih. Di situ adiknya senang karena ternyata yang dia lihat benar, bukan halusinasi.
Terus ini ibunya meriksa ke kamar Tinia kan. Di lemari awalnya nggak ada. Tapi ternyata monsternya sembunyi di atas dan ibunya langsung diserang nih. Si ibu ngelawan dan berhasil ngelukain kaki monster itu. Bersamaan kaki Tinia jadi ikut ngerasain sakit. Dia juga jadi gak tega nih ngeliat monster itu kesakitan. Karena biar gimana pun Tinia ngerasain ikatan yang kuat sama monster itu. Bahkan pas ibunya mau menghabisi si monster, dihalangin sama Tinia. Jadinya Tinia yang kena. Bahkan dia langsung meninggal. Darah Tinia menetes ke si monster. Seketika monster itu berubah jadi sempurna dong nih. Monster itu hidup jadi Tinia yang baru, ngegantiin Tinia yang asli. Iya, itu tadi cerita